Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Denny Wiratmoko, MPD, selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, serta teman-teman yang sekalian yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dari materi dengan judul Kajian Pendidikan tentang Pencaksilat. Nama Bayu Priyambada dengan NIM 25060330136. Baik, yang kita bahas di sini yang pertama ada definisi pencaksilat, yang kedua ada unsur-unsur pencaksilat, yang ketiga ada tujuan, fungsi pencaksilat, teknik-teknik silat, dan yang terakhir ada manfaat pencaksilat. Baik, yang pertama kita bahas untuk definisi pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia yang mencakup unsur seolah tubuh, seni, dan spiritualitas. Pencaksilat tidak hanya berfungsi untuk membela diri, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian, kedisiplinan, dan nilai-nilai moral. Kepribadian di sini dalam artian mengajarkan kita untuk semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Nilai-nilai moral dalam artian Pencaksilat mengajarkan etika dalam bersosial, terus sopan santun, seperti itu. Baik, lanjut untuk materi selanjutnya. Ada unsur-unsur pencaksilat. Di sini yang pertama ada unsur olahraga, yang kedua ada kesenian, yang ketiga ada unsur bela diri, yang keempat ada unsur pendidikan mental kerohanian, dan yang terakhir ada unsur persaudaraan. Unsur olahraga ini kita di pencaksilat dilatih fisik kita ya, agar kuat, dilatih fisik kita agar kuat, seperti kita disuruh push up, sit up, seperti itu. Karena latihan di pencaksilat ini semi militer, lumayan keras, seperti itu. Untuk yang kedua ada unsur kesenian. Nah, selain kita dilatih fisik kita juga diajarkan kesenian. Kita diajarkan jurus-jurus, senam dasar, yang akhirnya kita dapat menampilkan gerak kesenian yang indah, seperti itu. Yang ketiga ada unsur bela diri. Unsur bela diri di sini kita diajarkan ada jurus kuncian yang berfungsi untuk kita pada saat situasi terancam. Seperti itu. Contohnya seperti pada saat kita dibegal, pada saat kita dibully. Nah, pada saat situasi seperti itu kita dapat membela diri yang diajarkan pada pencaksilat. Dan yang keempat ada pendidikan mental kerohanian. Nah, selain kita dilatih fisik, seni, pembelaan diri, kita juga diajarkan kerohanian. Kita dididik untuk mengerti karakter kita, untuk mencari jati diri kita,
dan juga meningkatkan spiritualitas kita. Dan yang terakhir ada unsur persaudaraan. Nah, di sini unsur persaudaraan kita diajarkan untuk saling bersaudara, saling memiliki, karena manusia bersifat sosial, tidak dapat hidup sendiri. Makanya kita diajarkan untuk bersaudara, persaudaraan, untuk saling tolong-menolong sesama makhluk hidup, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini ada tujuan pencak silat. Yang pertama, ada pencak silat sebagai dasar untuk membela diri ketika situasi mendesak atau terancam. Contohnya seperti pada saat kita dibegal, dibully. Nah, pada saat itu kita bisa melakukan pembelaan diri. Dan selain itu, selain untuk pembelaan diri, pencak silat bertujuan untuk membentuk individu yang berjiwa sehat, berpikir cerdas, dan tidak lupa untuk berprestasi, seperti itu. Selain membela diri, kita juga diajarkan untuk berprestasi juga, ya, seperti itu. Yang ketiga, mendorong dan menggerakkan individu agar lebih memahami, menghayati langsung hakikat juga manfaat olahraga pencak silat sebagai kebutuhan hidup. Nah, di pencak silat kita diajarkan untuk olahraga, apa arti penting dari olahraga. Karena olahraga adalah sebagai kebutuhan hidup kita. Karena dengan olahraga tubuh kita akan menjadi sehat, seperti itu. Dan yang terakhir ada mendidik generasi muda supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang. Nah, di pencak silat juga melarang keras aturan. Ada aturannya untuk melarang siswanya itu mendekati pergaulan bebas dan menggunakan obat-obatan terlarang, itu sangat-sangat dilarang, seperti itu, karena aturannya seperti itu. Baik, lanjut. Untuk fungsi pencak silat, kita lihat fungsi pencak silat untuk seni. Jika dilihat dari sudut seni, dalam gerakan pencak silat terdapat keselarasan serta keseimbangan antara wirama, wirasa, dan wiraga atau keserasian irama, penyajian teknik, dan penghayatan. Untuk fungsi pencak silat bela diri, jika dilihat dari sudut bela diri, pencak silat menggunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung jari tangan, kaki, sampai kepala dengan menggunakan senjata atau tanpa menggunakan senjata. Dan yang terakhir ada fungsi pencak silat untuk pendidikan. Adapun dari sudut pendidikan, pencak silat memberikan kemampuan, keterampilan, kemantapan untuk mempertahankan dan membela diri terhadap sebuah ancaman bahaya, baik dari dalam maupun dari luar, serta untuk menjamin keselarasan dengan alam sekitarnya. Lanjut. Nah, di sini ada teknik pencak silat. Yang pertama ada kuda-kuda tengah. Nah, kuda-kuda tengah ini kita kaki kanan dan juga kaki kiri ditekuk, badan lurus, tangan di samping badan, badan tegak, seperti itu. Fungsinya untuk mengokohkan kuda-kuda kita supaya kita tidak tumbang pada saat melawan musuh, seperti itu. Nah, kemudian ada pukulan, tangan kanan lurus untuk memukul lawan, kaki kanan ke depan, dan juga tangan kiri tidak lupa melindungi leher,
itu. Kemudian ada tendangan lurus atau tendangan A, bisa disebut tendangan A. Nah, seperti ini. Tendangan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki, seperti itu, ujung jari kaki. Tangan melindungi kepala, tangan kanan melindungi kemaluan. Nah, seperti itu. Lanjut. Teknik-teknik pencaksilat tendangan C atau bisa disebut tendangan sabit seperti ini. Tendangan sabit itu dilakukan dari samping menggunakan punggung kaki, kemudian tangan seperti ini untuk keseimbangan. Nah, ini berfungsi sebagai counter attack juga seperti itu. Kemudian ada tendangan T. Sekilas gambarnya hampir sama, tapi di dalam gerakannya berbeda seperti itu. Hampir sama tendangan C, tapi sangat beda sekali. Untuk tendangan T di sini menggunakan ujung kaki atau tungkak kaki seperti itu dengan diangkat lurus ke depan. Nah, kalau tendangan C tadi dari samping tendangannya seperti itu. Kemudian ada tendangan B double. Nah, fungsinya pada tendangan tendangan B double ini juga sebagai counter attack. Pada saat kita terjatuh depan, nah, kita bisa mempraktekkan tendangan B double ini dengan kedua tangan sebagai penyangga, kemudian kaki menendang lurus ke atas. Ini sasaran kepala. Nah, ini bisa juga untuk menumbangkan lawan. Namun tendangan ini membutuhkan latihan yang intensif agar bisa melakukan tendangan B double seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada teknik-teknik jatuhan. Nah, pada saat kita terjatuh, ada jatuhan belakang. Nah, pada saat terjatuh ke belakang, posisi kita harus seperti ini ya. Badan lurus, kaki siku seperti ini, tangan buat menyangga, dan juga tidak lupa kepala diangkat. Nah, fungsinya agar kepala kita ini tidak terbentur dengan tanah yang keras atau kontur yang keras, melindungi kepala. Kita jatuh depan. Nah, jatuh depan, tangan sebagai penyangga seperti ini, melindungi kepala tidak lupa diangkat. Jangan sampai terkena tanah yang keras seperti itu, melindungi kepala. Intinya seperti itu. Nah, ini ada jatuhan samping. Jatuhan samping seperti ini. Pada saat kita jatuh tersamping, posisinya harus seperti ini. Kaki kiri lurus, kaki kanan di depan siku. Nah, tangan kiri untuk melindungi badan yang bawah, tangan kanan untuk melindungi kepala. Tidak lupa untuk kepala usahakan refleks, jangan sampai terbentur ke tanah yang keras. Nah, seperti itu teman-teman, bisa dipraktekkan. Nah, lanjut. Yang terakhir ada manfaat dari pencak silat. Yang pertama melatih kesabaran, yang kedua melatih mental, yang ketiga melatih konsentrasi, yang keempat melatih kewaspadaan, yang kelima melatih kepekaan, melatih kedisiplinan, melatih kontrol, dan juga menambah pengetahuan, menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, dan yang terakhir menambah daya tahan tubuh. Seperti itu. Nah, sudah sampai pada slide yang terakhir. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya ya. Jika ada kurang lebihnya, ada kesalahan dalam mengucap, dalam bertindak, saya
Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan ya. Mohon maaf, presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.